Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi seputaran TSNA, yaitu VRWNAT. VRWNAT atau Network Address Translation adalah fitur pada router atau firewall yang berfungsi untuk mengubah alamat IP saat paket data melewati jaringan. Singkatnya, NAT memungkinkan IP private bisa berkomunikasi ke IP public. Biasanya dipakai agar banyak perangkat dan satu jaringan bisa berbagi satu IP internet. Fungsi utama VRWNAT: yang pertama, menyembunyikan IP lokal. Yang kedua, menghemat IP publik. Yang ketiga, mengatur akses jaringan. Di Mikrotik terdapat dua tipe chain umum NAT, teman-teman. Ada SRC-NAT dan DST-NAT. SRC-NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam jaringan ingin keluar internet. Sedangkan DST-NAT digunakan ketika klien dari internet ingin mengakses jaringan lokal. Nah, di setiap chain ini terdapat action yang umum digunakan. Yang pertama ada masquerade, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan SRC-NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, untuk DST-NAT digunakan untuk akses ke jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, menyukseskan traffic ke dalam jaringan. Nah, yang terakhir ada redirect, digunakan untuk membelokkan traffic ke router itu sendiri. Apa itu DNS dan mengapa dibutuhkan? DNS atau Domain Name System adalah sistem yang menerjemahkan nama domain, contoh google.com, menjadi alamat IP, contoh 838.8. Kenapa DNS diperlukan? Karena memudahkan pengguna, tidak perlu menghafal alamat IP, lalu menghubungkan nama domain ke server tujuan. Lalu yang terakhir, langkah awal sebelum akses internet berjalan. Oke, di sini kita masuk ke winbox-nya, teman-teman. Nah, untuk VRWNAT ini masih sama seperti video sebelumnya, dia itu terletak di IP lalu di firewall, teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat ada NAT ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu ya, teman-teman. Nah, sini kita lihat. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk chain-nya itu SRC-NAT, lalu untuk protokolnya ICMP, lalu untuk port interface-nya tersatu. Nah, di sini SRC address-nya saya tambahkan dari ini, teman-teman, dari address list yang sudah saya buat, yaitu VPC 1 sampai 4. Nah, addressnya saya isi dengan IP VPC 1 sampai 4 ini, teman-teman, dengan range IP 41 sampai 44. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, oke, ini sudah tertambah. Nah, sekarang untuk actionnya. Actionnya kenapa memilih yang SRC-NAT? Kenapa nggak yang masquerade? Karena kalau yang masquerade, dia itu mendapatkan IP secara statik maupun DHCP. Tetapi, kita tidak bisa memilih IP-nya, IP mana saja yang ingin kita gunakan gitu. Jadi, kita mendapatkan IP-nya secara acak. Sedangkan kalau yang SRC-NAT, kita bisa menetapkan IP mana saja yang akan kita pilih gitu. Jadi kita bisa memilih sendiri IP mana yang ingin digunakan. Contohnya di sini ada IP 133.147, teman-teman. Nah, di saat kita memilih action SRC-NAT juga itu untuk menu baru yaitu to addresses, teman-teman. Di sini sudah saya isi IP-nya dengan ini. Saya juga sudah menambahkan IP baru, teman-teman, dengan interface-nya tersatu, lalu address-nya range IP-nya itu dari 146 sampai 150, teman-teman. Nah, di sini untuk address-nya saya isi dengan IP yang akan saya pakai, teman-teman. Jadi kita apply lalu oke. Di sini kita coba cek ping ke internet, teman-teman. Kita coba ping VPC 1 terlebih dahulu. Ping 8.8.8.8. Lalu enter. Nah, ini dipastikan berhasil, teman-teman. Kenapa? Karena tadi kita sudah menyeting bahwa yang bisa ping ke internet itu VPC 1 dan VPC 1 sampai VPC 4 saja, sedangkan VPC 5 itu tidak bisa, teman-teman. Oke, di sini coba kita cek yang VPC 5 ya, teman-teman. Oke. Coba cek yang VPC 5. Sudah berklik. Kita coba ping 88. Nah, ini tidak bisa, teman-teman, karena kita tidak karena kita menyeting hanya VPC 1 sampai 4 saja yang bisa internetan. Oke. Nah, sekarang saya akan
mencoba action yang DSTNAT teman-teman. Tadi kan udah nih yang SRCNAT. Nah ini kan udah SRCNAT, sekarang saya ingin mencoba yang DSTNAT. Tapi sebelum itu saya sudah menambahkan perangkat baru, yaitu Docker web server teman-teman. Nah kita lihat dulu di sini image-nya, saya memakai image Apache 2 teman-teman. Kalau kalian belum memiliki image ini, kalian bisa ke Close Lab, lalu di device ini kalian klik, lalu scroll ke bawah. Nah di sini dapat dilihat ya Docker Apache 2. Nah kalian tinggal klik get device, lalu tunggu sekitar 5-10 menit teman-teman. Nanti ada tulisan berhasil. Nah kalian langsung pakai saja teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Saya akan nyalakan dulu ini ya teman-teman, si Dockernya ini saya nyalakan terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, nih di Docker web server ini kita bisa memilih ingin memakai IP DHCP atau statik. Nah saya di sini menggunakan IP statik teman-teman. Di sini saya menggunakan IP statik yang mengarah ke Ether 2 teman-teman, yaitu 88.50. Lalu default rootnya 88.1 dan DNS-nya 8.8.8. Lalu primary console telnet, secondary console-nya SSH teman-teman. Oke, lalu kita cek apakah si Docker web server ini sudah punya IP dan gateway atau belum ya. Caranya kita enter, kita ketik if config eth1 enter. Nah di sini dapat kita lihat teman-teman, itu dia sudah memiliki IP yaitu 192.168.88.50. Nah sekarang kita mau cek gateway-nya ya. Caranya tinggal ketik IP root. Nah ini sudah ada teman-teman, 88.0 teman-teman. Oke, sekarang kita pastikan si Docker ini bisa ping ke internet teman-teman. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke Winbox-nya. Nah di sini kita double klik. Nah untuk bagian if-nya, nah di bagian assert address-nya kita unset teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak unset, maka yang bisa internetan itu hanya VPC 1 sampai 4 aja teman-teman. Sedangkan yang lainnya tidak bisa. Jadi si Docker ini tidak bisa internetan teman-teman. Jadi kita unset aja, kita apply, lalu oke. Nah kita masuk lagi. Nah sekarang kita coba ping 88 teman-teman. Enter. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk lagi ke Winbox-nya untuk menambahkan yang DSTNAT teman-teman. Kita klik new. Nah lalu chain-nya kita pilih yang DSTNAT teman-teman. Nah untuk DST address-nya kita masukkan IP public mikrotik yang udah statik teman-teman, yang saya tambahkan tadi yang akan kita pakai. Nah di sini saya pakai IP-nya yang 133.147. Jadi saya mohon maaf, kita klik new, kita close terlebih dahulu. Sini klik new. Nah bagian if-nya, chain-nya kita pilih DSTNAT. DST address-nya itu 192.168.147. Nah untuk protokolnya kita isi yang TCP ya teman-teman, karena si web server ini itu kan menggunakan HTTP atau HTTPS ya teman-teman. Jadi itu dia menggunakan protokol TCP ya teman-teman. Oke, lalu DST portnya ini bebas teman-teman, tapi saya di sini isinya 8181. Oke, ini udah. Sekarang kita ke actionnya kita pilih yang DSTNAT teman-teman. Actionnya DSTNAT, lalu to addresses-nya kita isi dengan IP si web server ini teman-teman. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. IP si web servernya itu 88.50. Di sini saya masukkan 958.168.
88.50. Untuk portnya karena kita menggunakan HTTP, maka portnya itu 80 teman-teman. Kalau HTTPS itu 443. 80 apply. Oke teman-teman. Di sini kita coba cek apakah kita sudah berhasil atau belum. Caranya di sini kita ketik 9 IP yang tadi kita setting ya teman-teman. 33.147. Lalu portnya jangan lupa ya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Web server is running. Tandanya ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan konfigurasi DNS teman-teman. Nah, cara konfigurasi DNS pertama kalian masuk ke IP lalu DNS teman-teman. Nah, di bagian allow remote request-nya kalian klik, nah kalian centang seperti ini. Nah, kalau masih warna biru itu tandanya belum ke allow teman-teman. Cara biar ke allow-nya kalian apply terlebih dahulu, lalu kalian masuk ke static teman-teman. Nah, di sini seperti yang tadi kita bahas, itu kita akan menambahkan nama domain untuk si server ini teman-teman. Untuk dua server ini, Docker Web Server sama server. Di sini akan saya buat lebih mudah saja namanya jadi server 1. Lalu satu lagi server 2. Docker Web Server 2. Kita scroll ke bawah. Nah, jadi tujuan dari DNS ini, kita itu kan sebelumnya pada video sebelumnya kalau misalnya ping ke server atau ke router gitu, misalnya ke server dulu teman-teman, kita pingnya kan menggunakan IP ya. Nah, sekarang kalau kita menambahkan DNS itu di sini, maka kita pingnya tidak memakai IP lagi. Kita pingnya menggunakan domain yang sudah kita tambahkan. Nah, contoh di server 1, saya akan menambahkan domainnya, namanya di sini server 1.mydomain.com. Nah, untuk addressnya saya isi IP address si server ini teman-teman. Kita double klik. Di sini coba kita ketik show IP. Enter. Nah, di sini dia menambahkan IP 99254 teman-teman. Sekarang kita coba masukkan 192.168.99.254. Lalu kita apply, terus oke teman-teman. Lalu ini kan untuk server 1 ya. Sekarang saya akan buat untuk server 2 teman-teman. Di sini saya copy saja biar cepat. Nah, namanya saya akan ganti jadi server 2.mydomain teman-teman. Lalu untuk addressnya kita masukkan IP address si server 2 yaitu kalau nggak salah itu tadi 88.50 ya teman-teman. Jadi kita tambahkan 88.50 dengan 88.50. Apply. Oke. Sekarang kita coba ping ya teman-teman. Kita ping menggunakan VPC 1 teman-teman. Kita coba ping menggunakan VPC 1. Kita show IP terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ping ke server ini, pastikan dulu DNS pada setiap VPC-nya harus kita arahkan ke MikroTik, yaitu yang ada di Ether 2. Kenapa yang ada di Ether 2? Karena kumpulan si klien ini ada di Ether 2 teman-teman. Jadi kita masukkan IP DNS 92.168.1. Lalu kita enter, kita show IP enter. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman. Sekarang kita coba ping server 1.mydomain.com. lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Dan lalu kita coba yang VPC 2 teman-teman. Mohon maaf, kita coba yang server 2. Kita ketik
ping server 2.mydomain.com, enter. Nah, ini juga sudah berhasil teman-teman. Nah, sekarang kita coba action redirect teman-teman. Tadi kan actionnya itu destinat. Nah, sekarang kita coba actionnya itu redirect teman-teman. Nah, di sini kita show IP terlebih dahulu. Nah, kalau kita di sini ping servernya, mohon maaf, kalau kita coba ping VPC 2 ini ke si server, itu tidak bisa teman-teman, karena si DNS-nya ini masih 8.8.8. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu ping server 1.mydomain.com, lalu kita enter. Nah, tidak bisa ya teman-teman, karena tadi kan kita itu hanya bisa ping server kalau si DNS-nya itu sudah kita ganti. Nah, bagaimana kalau misalnya si DNS-nya belum kita ganti teman-teman? Nah, caranya kita masuk ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, di sini kita bikin role baru ya teman-teman. Nah, untuk action-nya kita pilih yang destinat teman-teman. Lalu untuk protokolnya kita pilih yang UDP karena ini berkaitan dengan DNS teman-teman. DST address-nya kita isi 8.8.8.8 teman-teman. Nah, DST address-nya 88, lalu DST port-nya kita masukkan 53 teman-teman. Lalu untuk action-nya kita pilih redirect, sudah kita apply, lalu oke teman-teman. Sekarang kita coba cek teman-teman, apakah bisa. Nah, coba reconnect, coba kita menggunakan VPC lain ya teman-teman. Nah, kita show IP dulu. Nah, sekarang kita coba ping server 1.mydomain.com. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya DNS-nya itu bukan 8.8, jadi misalnya 1.1.1 gitu dan lain-lain teman-teman. Nah, di sini VPC 3 kita coba ganti dulu DNS-nya menjadi 1.1 teman-teman. IP DNS 1.1.1. Kalau kita ping ke server, nah maka nanti yang terjadi adalah seperti si VPC 2 ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa teman-teman? Kita show IP teman-teman. Show IP. Nah, bagaimana ini caranya supaya bisa ping ke server? Nah, cukup mudah. Kalian di sini double klik, lalu di bagian DST address ya, kalian unset aja teman-teman. Nah, jika sudah, kalian apply, lalu oke teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke ini terminal networknya. Sekarang kita coba ping server 1.mydomain.com teman-teman. Lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.